Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat USB? Di hari yang ke-16 ini kita berjumpa kembali dalam program serial Tadabbur Surat Al-Kahfi bersama Al-Mukarram Ustadz Dr. Saiful Bahri. Seperti biasa, kita hadir setelah sholat asar pukul 15.30 hingga pukul 16.00. Selama 30 menit ke depan, nanti Anda akan bisa menyaksikan mutiara-mutiara hikmah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Kita sapa terlebih dahulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Fadil juga sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Apa tema yang akan kita bahas, Ustaz? Kita melanjutkan hal yang dilakukan oleh Khidir yang aneh yang kedua, yaitu membunuh anak kecil. Insyaallah. Baik, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat USB yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini, sore hari ini kembali dipertemukan Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terganggu kesehatannya segera diberikan kesehatan oleh Allah. Kita melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas progres pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kita sampai pada pesan penting yang dilakukan atau diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa terkait perbuatannya yang menenggelamkan kapal milik orang miskin. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada rasionalisasi yang tidak difahami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Khidir alaihissalam membunuh anak kecil. Nah, ini insya Allah bisa kita baca di ayat 80, 81, 80 dan 81 ya. Saya bacakan ayatnya, sahabat USB. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini wa fahashina أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nah, adapun anak muda atau gulam yang dibunuh, karena gulam dalam istilah bahasa Arab ini adalah anak-anak sampai usia menjelang dewasa. Atau di kita adalah istilahnya anak yang remaja, mungkin usianya adalah 8 sampai 10 tahun. Maka keduanya adalah orang tua itu orang mukmin, ya. Orang memiliki kedua orang tua yang beriman. Maka kami khawatir nanti dia, anak kecil ini, mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka anak yang lain lebih baik kesuciannya dan tentunya lebih dalam kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Sahabat DSP, ada hal yang menarik yang disampaikan pesan oleh Khidir kepada Musa di sini terkait yang pertama adalah pilar penting kekuasaan itu adalah keadilan dan tiadanya kezaliman. Yang kedua, pilar penting sebuah negara selain kekuasaan dalam struktur sosial itu adalah kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang baik adalah ketika anak-anaknya menghormati orang tua. Nah, ketika anak-anak menghormati orang tua inilah
yang disebut dengan Nabi Khidir ini. Dan Nabi Khidir kemudian diberitahu oleh Allah bahwa anak ini kelak jika seandainya terus besar, maka dia akan mendatangkan kerepotan bagi orang tua. Maka kemudian Nabi Khidir membunuhnya. Ya, ada banyak hal ketika meninggal dalam kondisi masih belum dewasa, maka kelak anak ini akan dimasukkan surga dalam keadaan masih anak-anak. Karena ada istilah di dalam Al-Quran itu adalah wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal dalam keadaan kecil, tidak bisa besar-besar. Jadi menjadi penghuni surga dalam keadaan masih anak kecil. Yang kedua, orang tuanya menjadi terselamatkan, karena fitnah orang tua adalah ketika dia ngebelain anak. Biasanya dalam hal ini kita ada dalam prediksi Allah seperti di dalam surat At-Taghabun digambarkan. Di dalam surat At-Taghabun digambarkan 2 kali, ayat 14 dan ke-15. Di ayat ke-14 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ya. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, hati-hatilah terhadap mereka. Jadi istri dan anak itu bisa punya potensi menjadi musuh ketika mereka tidak dibiasakan dalam kebaikan atau ketika mereka kurang dididik di dalam kebaikan. Demikian juga dalam surat Al-Anfal dan juga sama dengan surat At-Taghabun ayat 15 ini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Jadi harta ketika disandingkan dengan anak, maka itu berpotensi menjadi fitnah dan ujian. Maka kemudian ketika potensi kemungkaran itu ada, Nabi Khidir atau Khidir di sini mematikannya, tentu dengan pengetahuan yang diberikan kepada Allah, kepada Khidir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pilar birrul walidain ini adalah pilar penting di dalam struktur sosial. Ketika itu tidak ada, maka rusaklah struktur sosial. Hari ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika para budak melahirkan majikannya, atau kalau dibalik adalah orang tua diperbudak oleh anak-anaknya. Nah, ini tidak diinginkan karena Allah lebih menginginkan diganti dengan anak yang lain yang lebih soleh dan kemudian lebih menyayangi kedua orang tuanya. Nah, ini sahabat USB penting. Hari ini kita belajar bagaimana sebaiknya berinteraksi dengan orang tua. Siapapun mereka, kedua orang tua itu adalah orang-orang berjasa yang dikirim oleh Allah kepada kita. Seandainya mereka pun berbuat maksiat, kita tetap harus berbuat ihsan. Tidak gugur kewajiban birrul walidain kepada kedua orang tua. Apalagi jika orang tua itu adalah orang yang benar-benar baik. Justru kemudian kewajiban anak adalah mengantarkan mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hak orang tua dari anak ini sesungguhnya besar, dan wasiatnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di dalam beberapa surat, di antaranya surat Luqman, itu adalah birrul walidain diletakkan persis setelah anjuran untuk mentauhidkan Allah dan larangan syirik, mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat USB, sebagai pilar penting, maka menjadi kewajiban para pendakwah, para penguasa, para stakeholder di tengah masyarakat adalah memastikan struktur sosial ini sehat. Struktur sosial ini urusannya panjang, ya, suami ke istri, istri ke suami. Tetapi di antara struktur yang paling menentukan adalah ketika di dalam rumah itu orang tua dihargai. Ya, kemarin kita kan sudah membahas tentang tematik urgensi guru, ya. Jadi guru, dan bisa jadi suatu saat kita yang menjadi guru, kita menjadi murid dari guru yang lain lagi. Artinya pentingnya posisi seorang guru. Maka orang guru adalah orang tua. Orang tua adalah guru bagi anaknya. Tapi kemudian tidak heran, tidak jarang bahwa suatu ketika anak pun menjadi ujian bagi guru atau bagi orang tua. Nah, message ini penting karena agar sang anak menghargai orang tuanya sebagai orang tua,
dan sang anak juga menjadikan kedua orang tua mereka sebagai contoh di rumah tangga, sehingga diberikan apresiasi, diberikan ketaatan selama tidak maksiat, bahkan sampai pun mereka bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini maksiat sudah tingkat tinggi, mereka mengajak syirik ya, itu tetap kemudian tidak bisa menggugurkan kewajiban birrul walidain. Nah, ini hal penting yang perlu diperhatikan oleh para penguasa, bagaimana menjadikan sekolah-sekolah pendidikan ini bisa menciptakan anak-anak yang menghargai, mengapresiasi kedua orang tuanya. Menghargai bukan dari sisi materi saja, nanti ketika sudah bekerja mengirimi mereka, tapi juga memperhatikan, tapi juga dari sejak kecil tidak membuat orang tuanya membabi buta. Kalau sang anak sabar, ya, maka orang tua juga akan mencarikan yang halal, akan mencarikan harta yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau misalnya sang anak ini dididik dengan glamor, pergaulannya bebas, terbiasa serba ada, maka ini kemudian tuntutan kepada sang kepala rumah tangga yang juga adalah penanggung jawab nafkah juga akan menjadi berat, karena dia dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, kebutuhan-kebutuhan keperluan istrinya, yang itu kadang out of control atau bahkan di luar kemampuannya. Dan itulah nanti yang tidak jarang mengakibatkan seorang ayah korupsi, seorang ayah mencuri, seorang ayah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat penting wawasan ini diberikan kepada setiap kita, siapapun kita, sekalipun hari ini kita adalah orang tua, di saat yang sama kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Nah, wawasan ini perlu dibekalkan kepada setiap juru dakwah, kepada setiap orang yang memiliki akses publik, sehingga dia juga ikut memantau kesehatan struktur sosial di tengah masyarakat. Itu sahabat USP secara singkat pesan yang kita dapatkan di dalam surat Al-Kahfi kali ini. Ada 3 hal yang dilakukan aneh oleh Nabi Khidir. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang kapal, penenggelaman kapal, dan hari ini adalah pembunuhan terhadap anak kecil. Itu saya kira Mas Fadil, kita bisa dialogkan dalam waktu 5 atau maksimal 10 menit ke depan. Ya, silakan Mas Fadil. Terima kasih. Ya, baik Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz, saat ini kan isu perlindungan anak begitu concern ya di negara kita dan juga di beberapa negara di dunia. Nah, kadang-kadang isu perlindungan anak ini membuat guru takut untuk menegur anak karena kalau misalnya dia memukul atau dia memberikan pengajaran dengan sedikit main fisik gitu, dia malah nanti akan diadukan ke lembaga terkait ya, lembaga perlindungan anak. Nah, bagaimana Islam melihat tentang isu-isu perlindungan anak, Ustaz? Antara anak sebagai aset atau sebagai objek pendidikan dan juga tidak melampaui pelanggaran perlindungan anak ini, Ustaz. Baik, hal yang menarik yang ingin saya garis bawahi di sini, Mas Fadil, sebelum ke situ adalah bahwa yang dilakukan Nabi Khidir ini tidak bisa ditiru. Nabi Khidir hanya ingin, atau Khidir ingin memberitahu kepada kita bahwa ada hal-hal lain yang kita tidak bisa melakukan itu, karena kita tidak punya pengetahuan itu. Maka jika hari ini ada orang membunuh anak kecil dengan klaim bahwa dia melakukan sama seperti yang dilakukan Khidir, itu juga akan sulit diterima. Dia tetap harus dihukum. Tentu ini adalah pembelajaran semata, karena memang Khidir ini diberi pengetahuan oleh Allah di luar rata-rata, artinya pengetahuan yang memang itu tidak standar. Makanya nanti dalam kondisi praktek di lapangan itu kondisi ideal belum tentu cocok. Dalam kasus tawanan misalnya, kondisi idealnya tawanan Badar itu dibunuh, idenya Umar yang ideal, tapi ternyata yang dipraktekkan di lapangan sekalipun tidak ideal, itu yang dipilih Allah sesuai realita, yaitu mereka ada yang mengajar, ada yang ditebus. Maka kali ini itu relevansinya tidak sama dengan yang ditanyakan oleh Mas Fadil.
karena terkait dengan pelindungan anak, agama kita sangat apresiatif terhadap anak. Dalam kondisi bercerai pun yang dipikirkan di antara adalah anak yang masih menyusui ini tanggungannya siapa? Bagaimana dia menyusu kalau ketika ibunya itu menolak, atau seandainya ibunya pun tetap memberikan susu, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa? Karena dia adalah orang yang terdampak ketika kedua orang tuanya bercerai. Itu dibahas, ya, dibahas di dalam nanti ada hukum warisan juga dibahas ketika ada anak, ada akikah, itu juga adalah pandangan terhadap anak. Jadi case yang satu ini adalah case yang pengecualian yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Karena adapun metodologi pendidikan tentu berbeda, ya. Dulu kalau orang menggunakan rotan itu dianggap betul-betul memang pendidikan seperti itu. Tapi di saat ini kita sebagai pendidik juga perlu mengevaluasi metodologi tersebut. Apalagi ketika sudah ada dipantengin KPAI atau dipantengin hak asasi manusia terkait dengan perlindungan anak, kita tentu tidak bisa seperti dulu lagi. Ya, karena esensinya mungkin zaman yang juga sudah berubah dan itu tidak termasuk sawabit dalam agama kita, pendidikan seperti itu. Tapi ada yang tetap perlu kita pertahankan. Contohnya adalah ketika memerintahkan anak sholat, dari bahasa persuasif sampai kemudian ancaman, sampai kemudian ya bukan menyakiti fisik saya kira, karena pukullah anakmu di situ ya. Kayak kalau kita marah, kita mencubit mereka, itu mencubitnya bukan karena kita melampiaskan kemarahan, tapi beda antara kita melampiaskan dan antara mendidik. Saya kira itu Mas Fadil jawabannya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kita masih punya waktu 5 menit ini Ustaz. Mungkin ada sedikit kesimpulan atau khulasoh. Baik. Di waktu yang tersisa ini saya ingin sampaikan pesan bahwa perhatian Islam terhadap anak-anak ini sangat tinggi. Yang pertama bisa direpresentasikan dari kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika membunuh anak-anak laki-laki, dan kecaman bagi orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan, baik anak-anak perempuan yang dibunuh oleh laki-laki karena malu, ya mereka punya anak perempuan itu malu dan dikenal dengan wa'dul banat ya di masa jahiliyah, ataupun termasuk membunuh anak-anak yang dilahirkan atau yang terjadi akibat hubungan tidak syar'i atau perzinahan. Itu ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Nah, perlindungan terhadap anak-anak itu tidaklah kecuali menjadi suatu perhatian besar dalam agama kita. Adapun yang dilakukan Nabi Khidir pada kesempatan kali ini adalah memberikan view, sudut pandang yang lain, pentingnya dan tetap harus diperhatikan pendidikan tentang birrul walidain. Artinya jangan sampai nanti ada anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya ke neraka karena memberikan harta yang haram, karena korupsi dan sebagainya. Maka tindakan preventif ini hanya bisa dilakukan oleh orang seperti Khidir alaihissalam. Bahkan seorang nabi seperti Nabi Musa pun tidak punya pengetahuan seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan coba-coba meniru di rumah. Istilahnya yang dilakukan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu juga tidak bisa ditiru. Yang dilakukan Khidir hari ini membunuh anak kecil juga tidak bisa ditiru. Ada hal-hal lain yang tidak mungkin bisa kita tiru. Standarnya. Dan saya closing bahwa birrul walidain menjadi top mind kita, bahwa dia berada stripnya hanya di bawah anjuran bertauhid dan larangan syirik, termasuk uququl walidain, termasuk dosa besar yang juga stripnya berada di bawah dosa syirik. Maka mudah-mudahan di zaman sekarang menjadi langka anak-anak yang betul-betul sanggup memuliakan orang tua. Mudah-mudahan sahabat USB yang berbahagia, dengan momen Ramadan ini dan tadabbur surat Al-Kahfi ini, kita dijadikan semakin aware dan semakin punya rasa tanggung jawab untuk memuliakan orang tua kita. Apalagi jika orang tua itu masih ada, dan termasuk ketika orang tua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat USB, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat USB, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama dengan Anda semua. Sampai jumpa besok pukul 15.30 di waktu yang sama.
Dari saya akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.